NU ikut dulu mendirikan Indonesia, ikut mendirikan, menjadi salah satu motor penting berdirinya Indonesia. Merdeka ada gangguan-gangguan terhadap Indonesia, NU ikut menjaga. Tapi sesudah menjaga itu biasanya pulang ke pesantren dan macam-macam gitu. Baru sesudah reformasi itu, ya sesudah reformasi banyak sekali orang-orang NU ikut mengendalikan, ikut membantu bersama-sama menyelenggarakan negara kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila. Pokoknya setiap ada gangguan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila, itu tampil memberikan dalil-dalilnya bahwa Indonesia ini sebagai negara ini sudah kompatibel dengan syariat Islam. Kalau ingin menjaga Indonesia, maka madrasah-madrasah kader NU seperti ini harus diperbanyak, Pak. Volumenya harus diperbanyak. Negara pasti akan mendapat keuntungan. TNI, Polri, pemerintah akan mendapat keuntungan kalau sering sekali ada madrasah kader NU. Kenapa? Karena ini akan menanam rasa nasionalisme dan keislaman. Republik Indonesia, Profesor Dr. Mahfud MD, sekaligus membuka acara Madrasah Kader Nahdlatul Ulama Angkatan 268. Kepada beliau dengan segala hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala nabiyya ba'da Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'a huda wa ba'da. Ulama al-kiram, ulama al-aqza, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Sahibul Bait yakni Ahmad Farid, Ketua PCNU, Yang Salim, Ketua PCNU, Bapak Samsul Marif, Hakim Lubus, Wali Kota, Pak Dandim, Bapak Kapolres, Surya, Nahdlatul Ulama dan para hadirin sekalian. Ketika saya dihubungi bahwa ada madrasah, ada rencana hari ini ada madrasah kader NU, saya diundang dan saya tertarik. Saya siap datang. Pak Nusron yang mendukung saya, tapi gini, satu, tepat waktu. Karena saya ini orang NU, jadi orang NU itu kalau mendang jam 9, mulainya jam 11 malam. Saya bilang sama Mas Nusron, kata Mas Nusron, ini tepat waktu. Yang kedua, protokol kesehatan dijamin, karena sekarang ketua PWNU-nya itu juga disiplin. Jadi terima kasih Kiai Samsul Marif dan hadirin sekalian. Jadi kenapa saya menyempatkan diri hadir di sini? Karena ini adalah madrasah kader NU. Kalau madrasah kader NU itu sangat dekat dengan keindonesiaan. Madrasah itu kan artinya sekolahan atau pendidikan. Lalu ada kata dirosah, pendalaman, pemantapan, masuk di situ di madrasah. Nah di sini kita mau melakukan semacam pemahaman dan penghayatan dan pengamalan sebagai kader NU. Kader NU itu apa sih? Kader NU itu kader bangsa. Karena NU itu
sebagai gerakan dakwah Islam. Itu kan NU itu ikut mendirikan Indonesia, menjaga Indonesia, mengisi Indonesia, meskipun mengisinya agak terlambat. Iya kan? Gini, dulu Indonesia berdiri itu dimotori secara luar biasa oleh NU. Oleh sebab itu tidak bisa dilepaskan ke Indonesia dan ke NU-an. Tunggu adzan dulu ya. Meskipun adzan itu dijawabnya Fardhu Kifayah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu dulu mendirikan Indonesia, ikut mendirikan, menjadi salah satu motor penting berdirinya Indonesia. Sudah merdeka, ada gangguan-gangguan terhadap Indonesia, NU ikut menjaga. Tapi sesudah menjaga itu biasanya pulang ke pesantren dan macam-macam gitu. Baru sesudah reformasi itu, ya sesudah reformasi banyak sekali orang-orang NU ikut mengendalikan, ikut membantu bersama-sama menyelenggarakan negara kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila. Pokoknya setiap ada gangguan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila, itu tampil memberikan dalil-dalilnya bahwa Indonesia ini sebagai negara ini sudah kompatibel dengan syariat Islam. Dengan berbagai dalil nanti yang bisa didalami di sini. Berbagai dalil bisa didalami di sini. Nah, hadirin sekalian, sebab itu kalau ingin menjaga Indonesia, maka madrasah-madrasah kader NU seperti ini harus diperbanyak, apa? Volumenya harus diperbanyak. Negara pasti akan mendapat keuntungan. TNI, Polri, pemerintah akan mendapat keuntungan kalau sering sekali ada madrasah kader NU. Kenapa? Karena ini akan menanam rasa nasionalisme dan keislaman. Kalau sering ada istilah Islam Nusantara, tidak apa-apa. Karena ada yang mengatakan Islam Nusantara itu sesat, Islam ya Islam. Tidak juga, sebagai kata sifat kan sama juga. Tidak ada dalilnya untuk Islam Nusantara. Sama dengan orang mengatakan Islam rahmatan lil alamin. Mana ada dalil Islam rahmatan lil alamin? Tidak ada. Yang ada itu dalil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lalu orang mengatakan kalau orang bekerja menjadikan Islam untuk rahmat bagi seluruh alam, itulah gerakan Islam rahmatan lil alamin. Ada gerakan Islam jalan lurus. Mana ada jalan lurus? Yang ada itu ihdinas siratal mustaqim, orang yang selalu ingin lurus berdasar Islam, ya, lalu mengatakan Islam jalan lurus. Ditambah sifat yang spesifik dari gerakan ini. Ada Islam kafah. Mana ada Islam kafah? Tidak ada istilah Islam kafah, ya. Tetapi di situ dikatakan dulu bisilnya kafah. Masuklah kamu laksanakan Islam dengan kafah. Lalu disebut orang yang ingin melaksanakan Islam dengan sangat komprehensif itu disebut Islam kafah. Jadi kalau ada Islam Nusantara jangan disalahkan. Itu biasanya dikatakan Islam yang sesuai dengan budaya Nusantara. Bahwa di Islam itu masuk ke Indonesia itu juga sama dengan apa yang ada di budaya Nusantara. Bisa nanti membuat aturan-aturan dan budaya-budaya Islam itu berbagai nafas Nusantara.
Nah, itulah sebabnya Indonesia ini selalu mengatakan kalau ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lain itu dikembangkan dengan baik, maka insya Allah Islam ini di Indonesia akan tumbuh subur sebagai Islam pendamai. Indonesia juga akan terjaga sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Itu sebenarnya yang diinginkan. Nah, tepat tuh Pak Kapolri tanggal sudah dilantik itu kan mengatakan minta agar Kapolres, Kapolda, Polsek itu datangi tuh tokoh-tokoh NU, datangi pesantren-pesantren, karena di situ kalau saling mengejar untuk membangun negara itu, di situ tempat nasionalisme bisa dikembangkan. Artinya apa? Islam bisa bertumbuh di Indonesia dengan baik dan Indonesia bisa tumbuh dengan kuat dengan Islam. Dari mana itu? Artinya persaudaraan yang kita bangun, persaudaraan kemanusiaan. Kalau disingkat, ada 3 pilar dalam Islam itu. Satu, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah sama, bertuhan kepada Tuhan yang sama. Coba kalau di Al-Quran itu ketika manusia masih di alam arwah disebut alas ubirong itu, bukan saya ini Tuhanku, Tuhanmu. Maka semua manusia, kita ini semua yang kemudian menjadi Islam atau Islam mengatakan bala syahidina, artinya sama Tuhan. Meskipun kemudian sesudah turun ke bumi, lembaganya macam-macam. Oleh sebab itu lalu apa? Katanya kanan masuk umatan wahidatan. Manusia itu dulunya satu aja sih. Tapi sesudah turun ke bumi itu bikin beda-beda, tetapi tetap Allah juga yang menyelanya. Oleh sebab itu lalu datang atau dipakai ayatnya juga, karena engkau sama, maka bangunlah apa yang disebut kalimatun sawa. Qul ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo bersama pada hal yang sama. Apa? Kalimatun sawa kita, kesamaan visi, kesamaan tujuan itu adalah Indonesia. Kalau untuk kita di Nusantara itu kalimatun sawanya itu membangun Indonesia. Kalau di Indonesia sesudah jadi kalimatun sawa, didukung oleh orang yang berbeda-beda budaya, beda agama, beda ras. Kalau sudah jadi cari tujuan kalimatun sawa kita itu apa? Yang lain satu, mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka muncul apa yang disebut Mitsaqul Walido, Pancasila itu Mitsaqul Walido. Sehingga itu menyebutnya Indonesia ini adalah Darul Mitsaq. Kalimatun sawa melahirkan apa? Darul Mitsaq. Kalimatun sawa bersumber dari mana? Manusia itu punya Tuhan, pernah bersaksi kepada Tuhan yang sama. Lalu sesudah itu apa? Di dalam perbedaan itu muncul pilar yang ketiga, yaitu Al-Hanifiyah As-Samhah. Konsisten, istiqomah, tetapi toleran, tasamuh. Maka 3 pilar membangun Indonesia ini. Satu, kesadaran bahwa manusia itu sama sehingga bersaudara, persaudaraan kemanusiaan. Lalu dibangun kalimatun sawa, persaudaraan keindonesiaan, itu kalimatun sawanya. Lalu Hanifiyah As-Samhah, pilar itu, toleran terhadap perbedaan, jangan merasa paling benar. Hadis sahih yang banyak di Indonesia dihafal itu bunyinya begini: innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, gitu ya. Itu yang banyak dihafal. Tapi ada satu hadis sahih juga, kalimatnya hampir sama tapi jarang dihafal di Indonesia ini. Bunyinya apa? Innama bu'itsu lid-dini al-hanifiyah as-samhah. Sahih Bukhari. Katakan, kata Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah, Aisyah sampaikan tuh waktu itu ibu-ibu yang beda agama itu takut ketika Nabi Muhammad masuk membuat piagam Madinah. Lalu ibu-ibu itu pada takut, gimana ini? Gimana ini nanti kalau kita diusir dari negeri kita, kalau kita dianiaya karena beda agama dengan Muhammad. Maka Nabi Muhammad mendengar itu dipanggil istrinya, Aisyah,
sampaikan pada ibu-ibu itu, engkau kan wanita, sampaikan kepada wanita-wanita itu bahwa Muhammad ini diutus bukan untuk mengislamkan orang Nasrani, bukan untuk mengislamkan orang Nasrani, bukan untuk mengislamkan orang Yahudi, bukan untuk mengislamkan orang Majusi. Wa innama bu'ithu lid-dini al-hanifiyah as-samha. Saya diutus ke muka bumi ini untuk membawa agama yang lurus tetapi toleran. Nah itu kata tolerannya itu. Nah kadang-kadang orang ngambilnya marah-marah aja, tidak mau toleran. Nah itu yang merusak. Nah di sini madrasah kader Nahdlatul Ulama akan mendiskusikan itu untuk disumbangkan kepada Indonesia. Mungkin ini sudah ke 268 tadi ya Pak Kiai, laporannya sudah banyak sekali. Saya mewakili pemerintah tidak bisa hadir untuk banyak itu, tetapi pesan dari tempat ini sama dari pemerintah. Mari Nahdlatul Ulama pelajari dan hayati khitoh Nahdlatul Ulama. Apa yang disebut Islam Nusantara itu bukan Islam kolonialnya Islam. Islam berdasar apa? Penerimaan oleh budaya Nusantara. Karena Islam itu bisa datang. Misalnya ke Afrika kan beda cara berislamnya. Yang Nusantara ini kira-kira ada di Asia Tenggara gitu. Misalnya apa? Ada imsak, misalnya kan itu kan di Asia Tenggara aja. Kalau dan tidak apa-apa, itu kebiasaannya. Taruh nih 1 jam lagi mau subuh imsak. Gitu. Di Amerika beda lagi. Kalau Gus Dur itu dulu membagi studi Islam di dunia itu 5 kawasan itu beda-beda, tapi sama, Islamnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Sehingga kita ini bersatu di dalam keberbedaan madhab, jangan ribut, ber-Indonesia, bersaudara, juga bersatu dalam ikatan kebangsaan. Kalau itu memang lebih umum menyebut ukhuwah Islamiyah, ukhuwah pokoknya, ukhuwah syariah itu tadi. Pilar-pilarnya itu sama sebenarnya. Dengan demikian, saya mengucapkan selamat kepada semua peserta ini, meskipun ini kader sekolah madrasah kader Nahdlatul Ulama, tetapi tentu isinya itu bisa dinikmati, bisa dihayati, bisa diikuti dan bisa diperdomani ini oleh orang yang tidak secara resmi ikut NU, Islam atau tidak Islam, tidak resmi ikut NU, tapi ini isi tentang kebangsaannya, tentang cara beragama yang ala hanifiyah as-samah nanti akan diperoleh di madrasah ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Madrasah Kader Nahdlatul Ulama dengan tema membumikan fikrah dan harokat nahdliyah sebagai implementasi moderasi Islam di Jakarta dinyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Menteri Koordinator